Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemerintah kabarnya akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dalam waktu dekat. PPKM darurat ini nantinya akan menerapkan sistem WFH 100% dan menutup restoran, mal, serta beberapa sektor lainnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merasa bahwa wacana tersebut tentu akan menyulitkan pelaku usaha untuk mempertahankan kinerja. Lalu bagaimana tanggapan APindo mengenai PPKM darurat tersebut? Kami akan hadirkan dialog Nusantara Petang sesaat lagi. Ya pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan IR Haryadi Sukamdhani MM selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat petang Bapak Hari. Ya, selamat malam Mbak Banu. Oke. Pak, memasuki PPKM darurat nih Pak untuk beberapa hari ke depan. Katanya kan akan ada di PPKM darurat ya Pak ya. Lalu apa yang membedakan PPKM darurat kali ini dengan PPKM sebelumnya nih Pak menurut Bapak dari APindo? Sebetulnya esensinya sama saja Mbak ya, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Hanya bedanya besok levelnya lebih dinaikkan karena yang kami dengar-dengar, karena ini belum diumumkan secara resmi ya, bahwa seperti mal itu akan ditutup seperti itu. Lalu kegiatan restoran itu hanya boleh take away saja atau delivery, dan juga untuk perkantoran yang tidak kritikal itu non-kritikal itu sampai dengan 100% WFH. Jadi bedanya adalah kegiatannya besok itu mendekati seperti PSBB sebetulnya. Hanya bedanya kalau di PSBB kan semuanya tutup ya. Kalau besok masih bisa beberapa sektor esensial masih beroperasi, khususnya yang melayani kebutuhan masyarakat, khususnya untuk makanan minuman. Oke baik Pak. Beredar juga wacana bahwa akan ada pengurangan jam operasional mal nih Pak. Bukannya ditutup, tapi hanya dibatasi saja hingga jam 5 sore. Apakah menurut Bapak jika langkah ini diambil sudah tepat Pak? Ya tentunya kondisi ini kan kalau saya tidak salah ke-11 kalinya nih Mbak, pembatasan ini. Dan kita yang jadi masalah itu adalah selalu yang dikorbankan adalah kegiatan ekonominya. Betul. Yang mana sebetulnya kalau kita melihat negara-negara lain, seperti contohnya di Amerika Serikat, di Eropa, itu mereka sudah bisa mengatasi pandemi ini dengan cara melakukan vaksinasi secara masif ya, dengan kualitas efikasi vaksinnya juga yang cukup tinggi. Nah di kita ini terlambat gitu. Jadi sebetulnya sudah berkali-kali kami mengingatkan kepada pemerintah untuk segera vaksinasi ini dilakukan secara masif dan tentunya tadi kualitas ataupun efikasinya harus tinggi. Nah sehingga kalau kita melihat seperti Amerika yang sama sekali tidak pernah melakukan lockdown ya, itu nyatanya sekarang mereka bisa mengatasi dan ekonominya sudah kembali gitu. Demikian juga dengan Eropa, kita ingat Italia tempo hari sampai sedemikian rupa parahnya sampai ventilator kurang dan akhirnya dokter harus memilih mana yang diselamatkan, mana yang tidak bisa diselamatkan seperti itu. Sekarang juga Italia juga sudah kembali. Nah itu semuanya adalah karena antisipasi untuk vaksinasinya itu berjalan dengan fokus dan efektif. Nah di kita ini terus terang ya memang terlambat ya karena variannya udah terlalu banyak dan akhirnya kedodoran untuk bisa mengatasi dan kembali lagi pakai resep yang itu saja yaitu PPKM. Nah ini PPKM ini kembali lagi menurut pandangan kami ya sifatnya sebetulnya sangat temporer untuk menurunkan kegiatan masyarakat tapi tidak menyentuh esensinya kalau vaksinasinya itu tidak dijalankan seperti yang tadi saya sampaikan begitu Mbak. Oke baik Pak, dengan adanya PPKM darurat ini, lalu bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan usaha anggota APindo? Karena kan seperti kita ketahui ratusan anggota ya Pak di APindo ini, apakah akan terlalu berdampak terhadap pengusaha-pengusaha tersebut Pak? Ya pastinya yang terkait langsung ini kan adalah sektor retail ya, retail dan restoran itu pasti yang paling terdampak. Jadi kondisi ini terus terang ya akan memukul mereka kembali yang sebetulnya di kuartal pertama kan semua indikator makro kita juga udah mulai baik ya. Nah, tapi seperti ini ya tentunya akan mengerem lagi dan otomatis juga akan membuat cash flow dari para pelaku usaha di bidang tersebut akan mengalir ke kanan lagi begitu Mbak. Oke Pak.
sampai kapan Pak kira-kira rencananya PPKM darurat ini akan diberlakukan nih Pak? Ya kalau kita melihat kan targetnya pemerintah itu inginnya turun sampai 5.000 ya. Kasusnya itu diturunkan 5.000 sampai dengan saya nggak tahu kira-kira 2 minggu kalau misalnya dilakukan tanggal ambil kata besok atau lusa, berarti kan sampai dengan tanggal 14 atau 15 Juli Mbak. Betul. Itu untuk target turun. Nah ini kita juga tidak tahu apakah itu akan bisa tercapai. Dan yang paling penting sebetulnya di dalam PPKM Mikro itu kan esensinya adalah yang dibatasi itu sebetulnya adalah lingkup yang paling kecil dari masyarakat, yaitu RT dan RW sebetulnya ya. Jadi kalau konsisten dilakukan PPKM dengan targeted seperti itu, sebetulnya tidak perlu kegiatan komersialnya atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik dan juga kebutuhan masyarakat itu harus dibatasi seperti itu, karena yang sudah dikunci harusnya di PPKM-nya itu, yaitu di level-level RT dan RW. Tapi ya ini kembali lagi di RT RW-nya juga kelihatannya tidak efektif, sehingga kembali lagi yang dikorbankan adalah sektor komersialnya. Betul. Lalu apakah ada langkah antisipasi nih Pak? Mengingat bahwa seperti tadi Bapak bilang kemungkinan akan 2 minggu untuk menunggu PPKM ini terlihat hasilnya atau tidak. Jika pemerintah memperpanjang PPKM itu, apakah sudah ada antisipasi dari Apindo sendiri Pak? Ya kita kondisinya seperti ini nggak banyak yang bisa kita lakukan, Mbak. Antisipasinya tidak banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya kita hanya akan melakukan survival mode. Jadi kita akan mencoba untuk bertahan saja. Nah ini yang juga jadi masalah nanti itu adalah terkait dengan kecukupan modal kerja ya. Kecukupan modal kerja ini juga jadi satu masalah, dan kembali lagi karyawan juga terpaksa harus dirumahkan kembali. Nah ini juga jadi problem juga. Dan tentunya kemampuan dari pelaku usaha untuk membayar kewajibannya ini juga nantinya akan terganggu. Dan ini yang nanti juga kami berharap, karena ini sudah kesekian kalinya, mudah-mudahan pemerintah betul-betul nantinya melakukan intervensi untuk seimbangkan antara kemampuan cash flow daripada si pelaku usaha dengan kewajiban-kewajibannya termasuk perbankannya, karena itu nanti pasti akan terjadi ketidaksesuaian kemampuan yang kita juga khawatir mereka akan banyak yang bermasalah nanti dengan pihak perbankan atau juga dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan beban biaya yang harus dipikul. Oke, baik Pak. Lalu sejauh ini apakah para pengusaha sudah mendapatkan bantuan atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah Pak? Ya, memang ada beberapa yang diberikan, seperti contohnya kalau untuk sektor hotel dan restoran itu dapat bantuan hibah pariwisata ya. Tapi itu juga terbatas jumlahnya. Dari 3,3 triliun tahun lalu yang diberikan adalah 70%, yang 30%-nya diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, sedangkan bantuan-bantuan yang lain itu lebih banyak kepada bantuan sosial, khususnya untuk bagi para pekerja gitu. Tapi untuk korporasinya sendiri itu sebetulnya tidak banyak yang yang membantu begitu. Artinya yang dirasakan bantu itu tidak terlalu banyak. Seperti contohnya insentif fiskal itu kan hanya untuk karyawan misalnya gitu ya. Karyawan dinaikkan PTKP-nya, lalu juga untuk perusahaan itu terkait dengan cicilan bulanannya memang dikurangin 30%, tapi kan tetap ada. Tetap terasa ya Pak. Namanya PPh 25 kan tetap harus dibayar. Nah, seperti itu. Dan PBB sebagian besar daerah tidak memberikan potongan PBB, pajak bumi dan bangunan. Jakarta kemarin diberikan tahun lalu, tapi di ujung tahun di Desember, sehingga juga kurang begitu efektif ya. Yang menikmati hanya sedikit karena waktunya sangat terbatas. Oke, baik Pak. Lalu dari ratusan pengusaha yang tergabung ke Apindo ini Pak, sejauh ini sudah berapa banyak pengusaha yang harus gulung tikar akibat pandemi Pak? Ya, kalau yang gulung tikar itu kalau terkait dengan yang PPKM ya, itu lebih banyak yang ada di mall, yaitu khususnya restoran. Itu memang banyak yang mereka sudah nggak tahan dan mereka tutup seperti itu. Nah, kalau yang secara umum mereka mengalami kerugian yang cukup besar, namun mereka masih coba bertahan ya. Jadi sekarang ini yang masih bisa jalan itu adalah yang perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor, itu masih bisa berjalan, dan juga yang terkait dengan manufaktur, yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat itu juga masih jalan. Nah, yang lainnya ini
sebetulnya kita berharap kalau saja pandemi ini bisa diatasi dengan baik, harusnya di kuartal kedua ini kondisinya Udah membaik. terjadi pertumbuhan yang lebih baik, Mbak. Tapi ini dengan kayak seperti ini ya tentunya pasti akan tertahan lagi ya.